Shalom, selamat bertemu kembali di acara sharing 10 menit selama 10 hari, hari kelima. Hari ini memasuki hari kelima dan hari ini kita akan berbicara tentang kesabaran. Untuk mengikuti pembahasannya, sabar, masih ada 2 menit lagi. Kita akan naikkan pujian dulu bersama dan kita akan berdoa supaya Tuhan membuka hati dan juga saudara dapat berkat yang dari Tuhan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Seperti itu. Merindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Inilah doa kami, Tuhan, urapi setiap kehidupan kami. Kami rindu dipenuhi terus oleh kuasa daripada Roh-Mu. Kami berjalan sesuai dengan tuntunan Roh. Terima kasih Tuhan, berkati yang menyaksikan, berkati yang belum dapat menyaksikan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya menyapa dulu. Shalom, shalom. Ya, ada Ko Ade, Cianti, ada Lea, ada Erni, ada Lestari. Ya, shalom. Selamat bergabung. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang kesabaran. Kesabaran diambil dari Galatia pasal 5 ayat 22. Beberapa hari ke belakang saya sudah sampaikan bahwa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka hasilnya itu adalah buah Roh. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Pada hari ini kita akan berbicara tentang kesabaran. Saudara, ini semua adalah sebab akibat. Ketika saudara menyadari kasih Allah, maka saudara bisa mengasihi orang lain. Dan ketika saudara mengasihi, maka saudara bisa bersukacita. Ketika saudara bersukacita, maka ada damai sejahtera. Dan ketika damai sejahtera itu ada dalam hatimu, maka engkau bisa bersikap sabar. Nah, sabar ini berbicara tentang ketahanan di dalam kesulitan. Ketahanan terhadap tekanan. Tidak ada persoalan yang bisa mengganggu iman kepercayaannya. Jadi kesabaran yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar sabar dalam mengantri, sabar dalam menunggu janji teman janjian sama saudara dan dia tidak datang, saudara sabar. Orang-orang yang tidak berjalan dalam pimpinan Roh itu pun bisa lakukan hal yang itu. Tetapi kesabaran sebagai hasil daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia adalah bisa bertahan di tengah segala kesulitan tanpa mempengaruhi iman kepercayaannya, tanpa mengganggu iman kepercayaannya. Kesabaran seperti ini adalah hasil dari perspektif iman pemikiran bahwa kita dikasihi oleh Tuhan
Dan Allah yang mengasihi kita itu adalah Allah yang siap memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan ini adalah hasil dari satu sikap untuk menantikan pertolongan Tuhan. Jadi orang yang sabar, yang pertama adalah orang yang tidak mudah putus asa. Termasuk ketika kita mengerjakan sesuatu, saudara menemukan kesulitan, saudara akan tetap memiliki satu pengharapan. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Namun banyak orang berpikir ketika ia melakukan sesuatu dan menemukan kesulitan, dia menggunakan cara-cara dunia, misalnya dengan cara-cara curang ataupun suap, dianggap bahwa itu adalah pertolongan dari Tuhan. Tentu bukan yang seperti itu. Itu akan menghasilkan jalan yang keliru. Saudara, bukan merupakan sebuah kesabaran, tetapi itu adalah sikap yang tidak sabar ketika kita memakai cara-cara dunia ini. Nah, orang yang sabar itu adalah orang yang siap berproses. Orang yang meskipun dalam perjalanannya terlihat lambat, melewati berbagai persoalan dan kesulitan, tetapi siap untuk melewati prosesnya. Sama seperti Yesus dalam perjalanan pelayanannya, kalau kita mempelajari bahwa dari ke-12 muridnya, Yesus melihat bahwa ada satu muridnya yang mengkhianatinya. Ada satu muridnya yang menjualnya. Yohanes yang kelihatannya murid yang paling dekat dengan dirinya pun hidup dalam keraguan-raguan. Dan sisa murid yang lain lari ketakutan ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Nah, dalam pelayanannya, Yesus sendiri terkesan lambat, tapi tetap dijalani dengan setia. Perjalanannya ia tetap lalui bahkan sampai masuk ke Bukit Golgota, melewati yang namanya penyaliban. Saudara, hal itu harusnya menjadi satu teladan bagi kita, bahwa Yesus dalam perjalanan pelayanannya meski lambat tetapi ada proses yang ia dengan sabar, dengan tekun menjalaninya, melewatinya. Nah, hari-hari ini saudara, buah roh bekerja dalam hidupmu. Ketika engkau melewati persoalan apapun dalam hidupmu, siaplah untuk berproses. Tetaplah memiliki pengharapan kepada Tuhan yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara, banyak orang maunya ketika ia beriman, ketika ia berdoa langsung dijawab. Tetapi kalau kita melihat dalam proses iman kita sebagai orang percaya, hal itu tidak terjadi demikian. Iman orang Kristen bukan adakadabra, segala sesuatu langsung instan terjadi. Tetapi iman kita sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang siap berproses. Itu yang pertama, orang yang sabar adalah orang yang tidak mudah putus asa. Yang kedua, orang yang sabar adalah orang yang selalu melihat dalam setiap kesulitan itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk bersyukur, kesempatan untuk memurnikan iman kita, kesempatan untuk membangun kepercayaan kita. Saudara, begitu banyak kesulitan yang dialami oleh setiap orang, tapi hanya orang-orang yang bersabar saja, orang-orang yang punya iman kepada Tuhan sajalah yang bisa memandang itu sebagai satu kesempatan. Sebagai contoh, saudara, 10 orang kusta, mereka sama-sama punya penyakit kusta. Mereka sama-sama disembuhkan oleh Yesus. Dan hanya satu yang datang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih. Dari ke-10 orang kusta ini, masing-masing dapat kesembuhan. Tetapi hanya satu yang dapat keselamatan. Bukankah sangat kasihan sekali? Meskipun kelihatannya secara lahiriah mereka dapat kesembuhan, tetapi hanya satu orang yang kembali mengucap syukur, berterima kasih, lalu kemudian ia menemukan Kristus dan memperoleh keselamatan. Nah, hal ini itu pun harus menjadi satu teladan bagi kita orang percaya, bahwa dalam setiap kesesakan, orang yang sabar adalah orang yang bisa melihat kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk berbuat baik.
kesempatan untuk bersyukur, kesempatan untuk memurnikan iman kepercayaan kita. Hari-hari ini, saudara, milikilah buah roh, yaitu kesabaran. Kesabaran ini adalah orang yang melihat, menantikan setiap janji Tuhan tepat pada waktunya. Orang yang sabar adalah orang yang tidak mudah putus asa. Orang yang bisa melihat kesempatan di dalam setiap kesesakan dan persoalan. Tentu hal ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan ketika saudara dalam masa menantikan pencurahan roh, mintalah kuasa Roh Kudus untuk memampukan saudara menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertahan di tengah-tengah kesesakan. Kesabaran itu adalah buah dari kehidupanmu secara pribadi dengan Tuhan. Orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan berjalan dalam pimpinan roh, maka di dalam setiap proses kehidupannya ia bisa melihat ada rencana Tuhan yang ajaib. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kesesakan berat apapun tidak akan pernah melunturkan imannya, karena dia percaya Allah yang ia sembah memberikan jalan keluar tepat pada waktunya dan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hal-hal ini bukan hanya sekedar diketahui, tetapi adalah hasil dari tuntunan roh yang kita lewati sepanjang harinya. Saudara, mari kita mau miliki kesabaran yang berasal dari Tuhan, ketahanan di dalam setiap ujian, iman yang tidak pernah pudar karena kita tahu kepada siapa kita berharap. Pada malam hari ini doa saya untuk saudara yang mendengarkan renungan ini, tetaplah kuat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Nantikanlah janji Tuhan dan kita akan lihat pelangi kasih-Nya tepat pada waktunya. Minta tuntunan daripada roh supaya saudara tidak mudah putus asa. Bagi saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, kebingungan, tidak tahu jalan keluar, percayalah, siapa tahu ini adalah kesempatan untuk memurnikan iman kita, untuk memperkuat rohani kita, untuk membuat kita kembali melihat kepada Allah yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Demikianlah sharing 10 menit hari kelima berbicara tentang kesabaran. Saudara dan saya tetap ada di dalam kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tuntunan daripada kuasa roh-Mu. Bantu kami untuk tidak mudah putus asa. Bantu kami untuk melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Terima kasih Tuhan, bawa kami untuk keluar menjadi pemenang. Roh Kudus, urapi dan tuntun langkah kehidupan kami. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, biarlah sharing 10 menit pada malam hari ini boleh menjadi berkat. Sampai bertemu di Seruni hari ke-6 besok, masih tetap di jam 7. Jam 7 kurang 3 menit saya akan mulai dengan doa dan pujian. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga. Tuhan memberkati.